Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lobe. Saya ulangi satu kali. Yang besar suaranya menjawab salam, saya doakan masuk surga. Yang tidak ada suaranya, tidak dikasih telur. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat telur semua. Semoga yang menjawab salam dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilancarkan rezekinya, disehatkan keluarganya, yang sakit disembuhkan oleh Allah, semoga dilunaskan cicilannya. Yang paling terakhir, paling besar, aminnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Dandim 1410 Kabupaten Bantaeng yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Camat Tompo Gulu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek Kecamatan Tompo Gulu yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD yang sempat hadir, Bapak Babinkan Tipmas, Bapak Babinsa, orang tua saya dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemangku adat, ibu-ibu kelompok majelis taklim yang sempat hadir, dan saudara-saudara saya dari pemuda dan pemudi yang sempat bergabung pada hari ini. Juga yang terhormat saya hormati Ketua Pengurus Masjid Jami Khairul Amal Bakti Puroro yang saya hormati beserta dengan jajarannya. Juga yang saya hormati yang sangat luar biasa, Ketua Panitia Pelaksana beserta dengan jajarannya, yang berkat beliau yang telah memberikan kita fasilitas iman sehingga kita semua bisa merasakan indahnya dan bahagianya momentum Maulid pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus kepada anak-anakku, para santri santriwati MTS Amal Bakti yang sempat hadir, yang saya cintai. Sebelum saya lanjut, saya biasanya kalau ceramah Bapak Ibu sekalian, apalagi ceramah Maulid, saya suka bagi-bagi hadiah kepada anak-anak. Ini sekaligus sebagai hiburan dan sebagai motivasi supaya mereka senang datang ke masjid dan menghadiri acara kegiatan agama seperti ini. Insya Allah di penghujung ceramah saya sebentar saya tunjuk 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan, yang bisa menjawab dari isi ceramah saya kasih hadiah. Pembeli pulsa data, bukan untuk game, untuk belajar. 2 orang. Tapi kalau 2 kayaknya salah. Kayaknya Pak Dandim juga harus ambil bagian. Satu laki-laki dan satu perempuan. Bagaimana Pak Dandim? 3, jadi 5 semua. Kayaknya Pak Camat juga perlu. 1 laki-laki, 1 perempuan, jadi 2. Saya sudah siap di kantong saya ini uang 20.000. 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebih 1443 tahun yang lalu, di muka bumi ini Pak Bu pernah lahir seorang manusia hebat. Tapi dilahirkan tidak pernah dia lihat wajah bapaknya, karena baru berumur 2 bulan dalam kandungan meninggal bapaknya. Kemudian lahir, dirawat dan diasuh selama 6 tahun oleh ibundanya.
Lalu kemudian sang ibunda pun jatuh sakit dan meninggal di Abwa antara kota Madinah dan Mekah. Jadi di usianya 6 tahun sudah menjadi anak yatim piatu. Kemudian diambil lagi sama kakeknya, dipelihara, dirawat dan diasuh. Hanya sekitar 2 tahun lamanya. Lalu kemudian pun sang kakek meninggal dunia. Jadi di usianya 8 tahun Bapak Ibu sekalian sudah kehilangan orang-orang yang harus dia tempati bercurah kasih sayang. Di usianya yang masih kecil sudah merasakan yang namanya pahitnya getir kehidupan. Orang-orang yang dia sayangi meninggalkannya satu persatu. Tapi itu belum seberapa. Justru puncak penderitaannya Bapak Ibu sekalian ketika sudah dewasa, mendapat risalah tugas dari Allah untuk menyampaikan dakwah Islam. Karena inilah sebenarnya yang dia bawa di tengah-tengah kampungnya, menyebabkan orang-orang sekampungnya tidak terima. Karena inilah sehingga beliau ini diusir dari kampung halamannya. Yang mengusir adalah orang-orang sekampungnya sendiri. Ditambah lagi dari keluarganya sendiri yang mengusir dari kampung halamannya. Coba lihat bagaimana sakitnya. Tapi alhamdulillah, walaupun diusir dari kampung halamannya Bapak Ibu sekalian, beliau ini berhasil menjadi seorang pemimpin dunia. Kepemimpinannya bukan saja diakui oleh mereka yang menjadi umatnya, bahkan lebih hebat lagi, diakui bagi mereka yang bukan menjadi umatnya. Siapa manusia hebat ini, Pak? Siapa manusia hebat ini, nak? Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini di Masjid Jami ini kita peringati hari kelahirannya. Kita agungkan hari kelahirannya sebagai bentuk rasa bahagia, rasa syukur kita. Karena berkat beliau kita semua bisa mengenal Allah, merasakan damainya dan indahnya Islam. Jadi kalau ada orang yang melarang maulid, itu sama halnya dia melarang kita bersyukur dan berbahagia. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa orang kalau maulid sangin telur? Saya bilang, karena kalau semangka besar dulu, apalagi kalau durian. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau ajak kepada seluruh hadirin, di hari yang mulia ini, hari Jumat, adalah hari di mana kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Karena di hari Jumat ini Allah menciptakan satu malaikat khusus di mana tugasnya hanya ingin menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung di kuburannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merinding rasanya bulu-bulu saya, sama merindingnya tadi ketika saya mendengarkan sahabat saya membaca lantunan ayat suci Al-Quran, Ustaz Hasan Basir. Baru bisa lihat orangnya ternyata ini. Waktunya ku hadiri acaranya puas di Bantai. Kan saya menjemput karena saya panitianya juga di Bulukumba lah. Siapa begitu mengaji dan dia bagus sekali suaranya. Cuma mau kepingin lihat itu banyak dulu orang di luar. Baru ketemu langsung berdampingan dengan saya. Masya Allah. Padahal niatku itu mau ketemu sama beliau, ternyata dipertemukan oleh Allah tanpa saya sangka-sangka. Itulah takdir. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sholawat yang kita baca tadi ini, Pak, insya Allah akan menjadi bukti sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi. Malaikat Jibril pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
barang siapa dari umatku yang mendengarkan namaku disebut, lalu kemudian spontan dia mengirimkan salawat dan salam kepadamu, ketika di akhirat nanti ingin menyeberang di atas jembatan Shiratal Mustaqim, maka saya akan memegang tangannya sehingga tidak bisa jatuh ketika berada di tepian jembatan Shiratal Mustaqim. Saya antar sampai ke seberang, berkahnya salawat. Tidak tanggung-tanggung juga malaikat Mikail, Pak, yang membawakan rezeki kita. Ya, berkata juga Muhammad, siapa dari umatmu yang mendengarkan namamu lalu kemudian berselawat kepadamu, saya Mikail, ketika nanti sudah dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah di bawah teriknya matahari yang hanya berkisar 1 mil di atas kepala kita. Lalu kemudian di saat manusia sedang haus-hausnya menunggu untuk diadili oleh Allah, maka saya Mikail akan mengambilkan air dari telaga Kautsar, dari telagamu saya bawakan, saya minumkan, dan ketika dia minum seteguk airnya itu, maka dia akan pernah merasakan kehausan selama di akhirat. Malaikat Israel pun mencabut nyawa bilang, Muhammad, siapa dari umatku yang mendengarkan namamu lalu kemudian berselawat kepadamu, ketika tiba nanti ajalnya, saya akan mencabut nyawanya seperti nyawanya para nabi dan rasul. Kemudian malaikat Israfil pun berkata, peniup sangkakala ketika hendak kiamat nanti, Muhammad, siapa dari umatmu yang mendengarkan namamu lalu kemudian berselawat kepadamu, ketika dia baca selawat, maka saya akan bersujud di hadapan Allah untuk memohonkan ampunan atas segala dosa-dosanya, dan saya tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosa-dosanya. Berkahnya selawat Bapak Ibu sekalian. Langsung menyebutkan seperti film, langsung ada efeknya keluar, menggelegar. Mungkin malaikat Israfil dengar di atas. Dalam betul itu, Ustaz. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi maulid yang kita lakukan ini bagus sebagai bentuk rasa syukur kita mengagungkan kelahiran Nabi. Ya. Jangankan kita mengagungkan kelahiran Nabi, Allah saja ketika Nabi lahir, Allah agungkan kelahirannya. Contohnya apa? Ketika Nabi lahir, kan Pak, ada tentara bergajah Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah pada waktu itu. Ini ditedali, ini dijelaskan dalam surah Al-Fil, Alam Tara Kaifa. Ini menghancurkan Ka'bah karena Allah ingin mengagungkan kelahiran Nabinya, sehingga Allah gagalkan tentara Abraham, dihancurkan semuanya dengan mengirim tentaranya burung-burung ababil yang membawa kerikil dari neraka, menghancurkan seluruh pasukan tentara bergajah. Kenapa Allah hancurkan? Kenapa Allah lakukan? Karena Allah ingin mengagungkan hari kelahiran Rasulullah SAW. Ketika Nabi dilahirkan, Pak, ada api yang selalu disembah-sembah kaum Majusi. Api ini semenjak dinyalakan tidak pernah padam, tidak pernah padam. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, Allah padamkan api itu. Seluruh sesembahan berhala di sekitar Ka'bah tiba-tiba datang gempa dan jatuh, semua hancur sesembahan itu. Kenapa Allah lakukan ini? Karena yang mau lahir adalah kekasihnya. Allah agungkan hari kelahirannya. Allah saja Pak mengagungkan kelahiran nabinya, apalagi kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan ini, Pak, termasuk mengagungkan kelahiran Nabi. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bermaulid, Pak, ini salah satu bentuk rasa bahagia kita karena Rasulullah. Salah seorang sahabat bernama Ibnu Abbas, dalam kitab dijelaskan, Pak, pernah Ibnu Abbas bermimpi. Di dalam mimpinya, Bapak Ibu sekalian, dia dipertemukan dengan pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini, Pak, adalah pamannya Nabi, tetapi pamannya yang tidak baik sifatnya, yang selalu ingin menggagalkan dakwah-dakwahnya Nabi. Bahkan sesekali Nabi diteror untuk dibunuh. Itu dia lakukan, bukan saja Abu Lahab, tapi dia kompak bersama dengan istrinya. Pernah sesekali dia mau meracuni Nabi, tapi Allah gagalkan rencana jahatnya itu. Bertemu dalam mimpinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, bagaimana kabarmu wahai Abu Lahab? Apa kata Abu Lahab? Setiap hari saya disiksa di dalam kubur saya. Setiap hari saya disiksa dalam kubur saya karena perlakuan saya kepada Nabi Muhammad. Anehnya, kalau setiap hari Senin, cuma kalau hari Senin
Allah ringankan siksa kubur saya. Allah bebaskan saya dari siksa kubur setiap hari Senin. Ibnu Abbas berkata, kenapa bisa setiap hari Senin kamu dibebaskan dari siksa kubur? Salah satunya katanya malaikat, karena akulah yang paling bahagia pada waktu itu ketika Nabi lahir. Ternyata betul Pak. Ketika Nabi lahir Pak, Abu Lahab dengar kabar bahwa akan lahir ponakannya. Saking bahagianya Abu Lahab sampai-sampai memberikan hadiah terbaik untuk Rasulullah. Dia merdekakan hamba sahayanya bernama Suwaibatul Aslamiyah. Inilah yang akan menjadi ibu susu pertama Rasulullah. Ini adalah hamba sahayanya Pak. Hamba sahayanya Abu Lahab. Dia merdekakan, kamu sudah terbebas dari saya. Jadilah ibu susu untuk Muhammad. Saking bahagianya. Asbab inilah sehingga hari Senin tidak disisa dalam kuburnya. Kenapa? Karena hari Senin subuh Rasulullah SAW dilahirkan. Semoga kita berharap Pak, Bapak Ibu, semoga maulid yang kita lakukan ini sebagai bentuk rasa bahagia kita kepada Nabi. Semoga ini menjadi sebab juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa kita nanti di dalam kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Karena Pak, ngeri sekali itu di kuburan Pak. Kata Rasulullah, masih didengar suara sendalnya orang yang mengantar kita di atas kuburan. Itu sudah datang malaikat munkar dan nakir tanya kita. Begitu cepat itu terus dalam kuburan Pak. Kalau bahasa kita mungkin bilang kayak begini tuh, sebentar pi, kacamik ini baru dikasih turun ditutup papan datang ngomong. Kalau bahasa kita, tapi itu yang terjadi pada dalam kubur. Kata Rasulullah masih didengar suara sendalnya orang mengantar. Datang malaikat munkar dan nakir tanya pi, apa pertanyaannya? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Pertanyaan pertama, Rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Nah, yang tidak sholat tidak bisa jawab. Apa mau jawab? Karena tidak sholat. Sama dengan orang ujian di sekolah, apa mau jawab kalau tidak belajar? Yang tidak sholat tidak bisa jawab. Ketika ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang tidak hafal sholawat, yang tidak ada rasa cinta dalam dirinya kepada Nabi, yang tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, tidak bisa jawab. Ditanya lagi, ma kitabmu, apa kitabmu? Yang tidak tahu mengaji, sabar, tidak bisa dia jawab. Yang tidak tahu baca Quran, yang sudah melupakan Quran, tidak bisa jawab. Apa mau jawab? Karena tidak hafal, tidak dapat, tidak pintar mengaji. Coba guru kita Hasan Al-Basri, ketika ditanya nanti, ma kitabmu, paling bilang mau lagu apa? Bayar penutup, langsung disebut nama-nama lagunya. Kira-kira seperti itu kalau bayangan kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan mereka munkar dan nakir Bapak Ibu sekalian, tergantung kebiasaan baik kita yang pernah kita lakukan semasa hidupnya. Ketika ahli sholat ditanya nanti di dalam kuburnya, ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka spontan dia menjawab, la ilaha illallah, langsung bertahlil. Ketika ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Langsung berselawat, sallallahu ala Muhammad, langsung berselawat kepada Nabi. Ketika ditanya, ma kitabmu, apa kitabmu? Langsung menjawab, Al-Quranul Karim. Kenapa mulus jawabannya? Karena belajar di waktu hidup di dunia, kebiasaannya yang tidak bisa kubayangkan Pak. Kalau ada orang lebih jago menyanyi daripada mengaji, lebih jago gerakan-gerakan TikToknya daripada gerakan sholatnya. Kalau mengaji mulai pagi sampai subuh tahan batin, tidak pernah mengantuk. Tapi ginilah buka Al-Quran, berumpi 2 lembar baca, berumpi 1 halaman baca, ngantuk bisa deh. Kalau begini modelnya, kalau meninggal nanti bagaimana itu? Ditanya sama malaikat, Rabbuka, siapa Tuhanmu? Keluar album pertama, lupa lagi namanya. Dia lupa nama Tuhannya. Jadi dihukum sama malaikat, langsung dipalu-palu, Tapi sebelum dipalu-palu, dia bilang malaikat, pernahkah kau merasa habis kepalanya dipecah-pecah. Setelah dipecahkan kepalanya, dihidupkan lagi oleh Allah, barulah kemudian menyesal. Kenapa menyesal? Baru tahu dipukul. Begitu rasanya.
Keluar album ketiga, Tuhan izinkan aku hidup satu kali lagi, minta mau dihidupkan kembali, tapi langsung ditangkis sama malaikat. Sorry. Gak lolos kau baca. Allah Akbar. Gitu Bu ya. Jadi sesuai dengan kebiasaan amal baik kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi maulid ini Pak adalah salah satu momentum yang terbaik untuk bisa mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Nabi Pak tidak akan merasa hampa, karena cinta Nabi kepada kita saja Bapak Ibu sekalian yang disebutkan tadi Pak Dandi itu betul. Nabi pernah suatu hari Pak duduk-duduk bersama dengan sahabat, tiba-tiba Nabi menangis. Bertanya sahabat, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Bila saya rindu dengan saudara-saudara, saya rindu dengan saudara. Nabi bilang sahabat, ada begini, ada begini. Kita ini pada siapa? Nabi bilang, Nabi kamu itu sahabatku, bukan saudaraku. Lalu siapa saudaramu? Yang beriman kepadaku, padahal dia tidak pernah melihatku, tidak pernah mendengarkan suaraku, tidak hidup di zamanku, dan tidak pernah duduk bermajelis bersama dengan saya. Kita lah ini Bapak Ibu sekalian. Kita lah orang yang paling dirindukan sama Nabi. Jadi kalau cinta kita kepada Nabi Pak tidak akan berbuah kekecewaan. Kenapa? Karena ada jaminan dari Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, tenang engkau, nanti di akhirat kita akan sama-sama di surga. Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti Pak, tinggal kita ini, tinggal kita memantaskan ini. Selamat datang Ibu Bupati beserta dengan rombongan. Jadi walaupun suasana hujan seperti ini Bu ya, tidak menyurutkan semangat cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi lanjut Bu. Bu lanjut. Terus Pak. Terus. Lanjut. Kira kakak tukang parkir. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi cinta kita kepada Nabi Pak tidak akan kecewa, karena cinta kita inilah nanti akan menjadi tanda di akhirat nanti bahwa kita adalah umatnya Nabi. Ya. Karena di akhirat nanti itu Pak banyak orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi, yang mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi, tapi di dalam dirinya tidak tampak bahwa dia umatnya Nabi. Tidak tampak. Ibarat pepatah Arab mengatakan banyak yang mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila tidak mencintainya. Banyak orang mengaku cinta kepada Nabi, umatnya Nabi, tapi ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa dia umatnya Nabi. Maka tanda ini Bapak Ibu sekalian akan tampak nanti dari wajah kita. Itu sesuai dengan amalan-amalan sunnah yang dari Nabi, itu yang kita amalkan. Allah akan tampakkan nanti, sehingga dengan ini Nabi bisa mengenal kita bahwa dia umat. Bapak Ibu yang kami hormati, maulid ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, sesuai dengan tema kita sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena iman kepada Nabi Bapak Ibu sekalian adalah salah satu rukun iman, salah satu rukun iman yang harus kita yakini kebenarannya, dan tidak boleh kita pungkiri. Kafir kita kalau umpamanya kita mengingkari dengan adanya Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, biasa juga ada berkata begini, Ustaz, kenapa itu orang kalau maulid sani biasa kita lihat ada seperti hiasan-hiasan telur seperti ini. Ini apa sih maksudnya? Padahal kalau dilihat ini salah satu bentuk berlebih-lebihan, seperti pohon Natal. Saya bilang, perbaiki saya penglihatan, ini bukan pohon Natal, ini pohon pisang. Bahkan hebatnya lagi dengan buahnya langsung dipasang di situ. Bapak Ibu, sekarang ini zamannya bukan mau berdebat. Sekarang kita memasuki zaman bukan miladi zamannya untuk kita saling berpecah belah. Ketawa Pak, ketawa mereka Pak penganut agama lain melihat Islam sendiri, melihat kita dalam Islam Pak saling bertikai.
saling berbeda pendapat, berselisih paham hanya persoalan seperti ini. Ada juga saudara kita di luar sana Pak, agamanya sama dengan kita, Allah yang disembah, nabinya juga Nabi Muhammad, rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama, amalan kita sama, syariat kita sama. Tetapi giliran kita melakukan seperti ini Pak, kita divonis menjadi penghuni neraka. Saya bilang langsung bos, bilang itu kan tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Ustaz, bid'ah. Dia bilang jangan langsung dulu bid'ah. Ketika kita mau memberikan hukum pada suatu perbuatan, jangan dilihat dari namanya. Dalam kaidah usul fikih itu Bapak Ibu sekalian, ketika ini menetapkan satu hukum pada suatu perbuatan, bukan dari namanya, tapi dari fungsinya. Maksudnya bagaimana? Seperti ini, saya kasih contoh. Nah, ini gelas. Saya tanya ini gelas hukumnya apa? Apakah haram, halal, sunnah, makruh? Apa hukumnya Bu? Nggak tahu Pak Ustaz. Lalu bagaimana bisa kita tahu ini halal, ini haram? Tergantung apa isinya di gelas. Kalau isinya balok, haram gelasnya. Tapi kalau isinya air putih, merek Ainun, langsung diambil dari air merah. Halal airnya. Kalau isinya sirup, isinya kopi, isinya teh, halal. Jadi untuk menetapkan satu hukum jangan lihat gelasnya, lihat dari apa isi gelasnya, apa fungsinya. Ibu punya parang di rumah Bu? Punya parang atau pisau Bu punya? Punya. Hukum pisau itu apa Bu? Halal atau haram? Tergantung. Betul Pak Dandi, tergantung. Kalau pisaunya dipakai ancam suami, awas kalau selingkuh, awas kalau selalu pulang malam. Nah, haram pisaunya Bu, karena dipakai untuk membahayakan orang. Tapi kalau pisaunya dipakai untuk iris-iris bawang di dapur, untuk dipakai masak-masak untuk memuliakan suami, halal pisaunya, karena fungsinya seperti itu. HP, Bapak Ibu punya HP semua pasti. Itu HP hukumnya apa Bu? Belum tahu. Lalu bagaimana bisa kita sematkan hukum ke HP kita? Tergantung cara ibu menggunakan. Kalau digunakan untuk yang baik-baik, maka halal HP-nya. Tapi ketika digunakan untuk yang haram-haram, nonton sesuatu yang membangkitkan syahwat, yang bisa membuat kita berdosa, dosa mata, dosa hati, maka haram HP-nya. Begitu juga dengan maulid Pak. Maulid hanyalah sebuah nama. Hanya sebuah nama. Lalu yang menentukan maulid itu haram atau bukan, tergantung perbuatan apa yang kita lakukan dalam maulid itu. Apa yang kita tadi lihat Pak di acara maulid? Kita dengar guru kita Hasan Al-Basri membaca suci Al-Quran. Ada dalilnya? Ada. Bahkan sunnah dari Rasulullah membaca Al-Quran. Dan kita lakukan apa lagi Bapak Ibu? Dengar ceramah. Sunnah. Ada dalilnya. Yang kita lakukan lagi apa Bu? Kita bersilaturahmi, bertemu bersama. Bertemu dengan Pak Dandi, walau sudah 4 bulan di sini Pak. Bertemu dengan Ibu Bupati. Bertemu, ada pahala silaturahmi kita dapat. Sementara Nabi menyuruh kita menjalin silaturahmi. Apalagi ada makan bersama. Apalagi ada berbagi makanan, saling berbagi hadiah. Ada pahala berjamaah. Anu semuanya ini Pak, ada semua dalilnya. Jadi apa hukumnya maulid? Karena isinya adalah kebaikan, maka tidak tepat maulid dikatakan sesuatu yang haram. Maulid hanyalah sebuah nama. Kalaupun 1000 tahun nanti yang ke depan, maulid ini berubah nama menjadi kajian surah Nabawiyah, tidak masalah. Ketika 1000 tahun nanti ke depan maulid ini berubah nama menjadi majelis ilmu, tidak jadi masalah. Yang penting Bapak Ibu sekalian, isinya adalah kebaikan. Sementara orang yang kadang-kadang memvonis kita ahli neraka, mereka juga kadang-kadang melakukan event besar seperti ini yang dinamakan tablik akbar atau kajian akbar. Apa isinya? Sama dengan isi maulid. Ada pun dibaca Qurannya, ada pun kajiannya, ada pun ceramahnya. Makan tonji kalau sudah ceramah, cuma yang membedakan kita makan telur, dia makan nasi kotak. Terus nasi kotak pada masa Nabi ada atau tidak Bu?
Ada kasih kota pada masa Nabi? Ada. Jadi kalau begitu, tidak usah kita saling bertikai, cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Tidak ada gunanya. Innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua orang beriman, Pak, bersaudara, bukan untuk saling berpecah belah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya pernah pergi khutbah Jumat. Duduk di situ di tempatku jadi hati, di depannya mimbar. Pas saya duduk, di samping saya bertengkar. Gara-gara apa Pak? Gara-gara mau sujud. Gara-gara mau sujud bertengkar. Dia bilang begini, salah tadi cara kau sujud, tuh perhatikan kau. Apanya? Kenapa duduk dulu sampai di lantai, baru tangan ini. Seharusnya tangan dulu baru lutut. Tidak tes. Dan saya tahu katanya lutut dulu baru tangan. Bilang tidak, salah kok. Tangan dulu baru lutut. Tidak, lutut dulu baru tangan. Kalah. Tangan dulu baru lutut. Jadi tangan lutut, ini bertengkar. Bapak pukul sajadah. Saya bilang, Pak, kenapa? Kenapa aku salah juga? Ini bertengkar ki. Ini Ustaz dikasih tahu tidak mau mendengar. Salah caranya sujud. Saya bilang, Pak, cocok semua di. Yang salah itu kalau langsung dontuna sampai ujung. Mau lutut baru tangan tidak jadi masalah. Tergantung kondisi fisik masing-masing, Pak. Kalau orang asam urat tuh, Pak, bagaimana? Orang asam urat pas lututnya akan bengkak. Apanya dulu kalau mau sujud? Pasti tangannya dulu, baru lututnya bengkokkan. Kalau orang gemuk kayak saya, apanya dulu? Pasti lutut dulu baru tangan. Kalau langsung tangan, patah. Sesuai kemampuan kita. Nah, tidak masuk rukunnya ini sholat. Nanti masuk rukun sholat itu sujudnya sebentar bagaimana? Karena begini Pak, ada itu orang sujud Pak, batal sujudnya. Yang bagaimana itu? Yang sujud seperti anjing. Yang mana itu sujud seperti anjing? Rapat sikunya. Orang kalau sujud yang kiri bunyi. Orang kalau sujud tidak boleh rapat siku. Ya kai. Ada orang begitu sholat di ruku sujudnya seperti unta, rapat sikunya. Kita juga masih tahu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ditanya begini, Ustaz, kenapa orang Ustaz kalau sholat laki-laki dengan perempuan beda caranya sholat? Apanya masih beda caranya berdiri, Ustaz? Kenapa laki-laki kalau sholat membuka kakinya? Kenapa perempuan kasih rapa kakinya? Saya bilang, pertanyaan apa ini? Pertanyaan apa ini? Kenapa mesti begitu pertanyaannya? Tapi karena butuh jawaban saya kasih tahu. Kalau mau tahu alasannya kenapa laki-laki kalau sholat tak buka kakinya? Karena kalau nak kasih rapa kakinya, tak cidiki. Kenapa tahu saya pada kalau perempuan Ustaz nak kasih rapa kakinya tidak buka? Kalau nak buka kakinya kedinginan. Artinya apa? Salah pertanyaannya bos. Kalau pertanyaanmu saja salah, bagaimana mau dikasih jawaban yang benar? Kalau begini pertanyaanmu, apa beda kalau dia bertanya seperti ini, Ustaz, kenapa itu sholat subuh 2 rakaat ji? Kenapa tidak dikasih subuh 4? Karena baru bangun. Sholat itu bangun 2 rakaat ji. Kan begitu bahasa pertanyaannya Pak. Artinya ada batas dalam agama. Ketika sudah jelas contohnya dari Rasulullah, sudah disebutkan dalam dalil, tidak bisa lagi ditanyakan, tinggal kita amalkan. Nanti baru bisa kita pertanyakan kalau nanti disebutkan dalam dalil, baru kita menggunakan ijtima para ulama. Supaya bertanyalah sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menambah ilmu, bisa menambah motivasi, bisa menambah keimanan kita. Dia bertanya begini, Ustaz, masih ada pertanyaanku, kenapa orang kalau sholat terus kentut, batal sholat? Batal sholat. Bu, kentut Bu ada ukurannya. Hebatnya agama kita, sampai ke kentut pun kalau sholat ada ukurannya. Ya. Kata Nabi dalam kitab Bulughul Maram dalam hadisnya, itu kentut yang membatalkan sholat 2. Kalau bapak sementara sholat tiba-tiba kentut, ini kalau ukurnya. Yang membatalkan sholat Bu, kentut yang membatalkan sholat 1, ada suaranya, batal sholat. Bunyi bom. Yang kedua,
tidak ada suaranya, tapi ada baunya. Ini lebih bahaya. Batal sholat. Ini hadis Pak, hadis sahih. Iya, hadis sahih. Tapi kalau ada orang kentut dalam sholat, tidak ada suaranya, tidak ada baunya, teruskan sholat tak sampai terakhir, sampai salam. Itu bukan kentut. Itu apa? Entah apa, saya tidak tahu. Karena kalau ukurnya ini. Nah, jadi kalau tidak ada suaranya, tidak ada baunya, teruskan sholat sampai selesai. Cuma kadang-kadang Pak Syekh kan selalu memanfaatkan momen ini, selalu membuyarkan ingatan kita dalam sholat, membuyarkan kekhusyuan kita dalam sholat, sehingga syaitan mengatakan, kentut kau tadi. Tidak. Kenapa? Tidak ada suaranya, tidak ada bunyinya, tidak ada baunya. Akan kentut kau itu kerjanya syaitan itu Pak, begitu terus sampai punya ingatan kita. Jadi makanya Nabi memberikan tolak ukur untuk memantapkan keyakinan kita. Ini bukan kentut, ini adalah karena tidak ada termasuk syarat kentut yang dimaksudkan oleh Nabi. Selesaikan sholat kamu. Paham? Paham. Hebatnya Islam. Dia bertanya seperti itu, Ustaz, jadi kalau sholat, kalau kentut batal sholat, batal. Jadi kalau batal Ustaz beruduki lagi, nasami. Karena tidak sah sholat kalau tidak ada wudu. Jadi kalau berwudu Ustaz dicuci lagi muka, nasami. Karena mencuci muka adalah rukunnya wudu. Itu mau kutanyakan Ustaz, apanya? Kenapa pantat yang kentut, muka yang dicuci? Contoh ini, seharusnya kan pantat yang dicuci, bukan muka. Kali yang kentut. Jadi saya bilang, tanya Ki, kalau kentut di depannya Pak Dandi, Pak Dandi tahu kalau kita kentut, apa ada kira-kira ngaruh? Pantat atau muka tak? Kita bilang muka itu mina muka tak dicuci. Salah semua pertanyaannya. Seandainya seperti mahasiswa ini bertanya begini, Ustaz, kenapa orang kalau tahiyat telunjuk diangkat? Kenapa bukan jempol? Jempol Pak bagus, mantap. Ini telunjuk. Bapak Ibu, maha kuasanya Allah. Dijelaskan dalam kitab Pak, orang kenapa kalau tahiyat pakai telunjuk? Di sini Pak ada saraf yang Allah ciptakan. Saraf ini Pak tidak memiliki cabang, langsung nyambung ke dalam kalbu. Makanya orang kalau benar tahiyatnya Pak, pasti sejuk adem hatinya. Kalau sudah merasa adem hatinya, tenang perasaannya, rahasianya tahiyat sudah dia dapat. Itulah kenapa Nabi mensunahkan kita kalau tahiyat disuruh gerak-gerakkan sedikit ketika memasuki bacaan tahiyat. Kenapa Nabi menyuruh gerakkan? Untuk tadi mengaktifkan sensornya supaya lebih cepat aktif nyambung ke dalam kalbu. Tapi bahasa hadisnya tidak seperti itu. Bahasa hadisnya ketika kita tahiyat lalu menggerakkan tangan kita seperti ini, maka syaitan akan lari terbirit-birit, menangis, terkencing-kencing, bahkan terkentut-kentut. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa begini tangannya. Itu para rahasianya kenapa tahiyat pakai telunjuk. Itulah anak-anakku sekalian, kalau salaman sama orang tua sama guru, yang dicium sebenarnya ini, dicium, yang dipakai tahiyat. Cium pakai bibir. Ada kuliah anak-anak cium tangannya gurunya, tangannya orang tuanya, bukan pakai bibir. Jujur Pak di sekolah, Pak Bu, mari kita eksperimen dulu. Rasakan bedanya, pasti terasa bedanya. Ketika anak tak saling dengan ibu, terus ini yang dicium, disentuh pakai bibir, pasti Bu akan terasa ada kesetrum dalam hati. Kenapa? Nggak dapat sensornya. Coba rasakan Bu, terasa itu bedanya. Sama dengan ibu ketika mau mencium tangan suami, saling sama suami. Ini yang kita cium, tangannya suami kita. Pak, mau pergi pasar, pergi mau. Jangan dulu. Mau saling, mana telunjuk? Mau telunjuk? Mau gigi? Tidak. Mau saling. Ini kita cium. Paham nak? Jadi ketika dicium, pasti telunjuknya kita cium. Ini punggung-punggungnya. Disitulah akan mengalir keberkahan. Ketika ini kita cium, maka hati guru kita yang tadinya mungkin marah sama anak, marah sama adik, marah sama santri, kalau ini tiba-tiba dicium, akan berubah itu rasa marahnya menjadi masih merasa kasihan kepada kita. Mau kan Bu punya anak pintar toh? Mau Bu? Mau punya anak saleh dan salehah? Mau punya anak yang
sudah dinasihati? Pasti mau. Tapi ada juga Pak anak yang susah dinasihati, ada. Yang mana itu? Kalau anak kita kasih makan barang haram, maka anak akan susah dinasihati. Maka Bapak Ibu ketika mencari rezeki, pastikan yang masuk ke dalam perut anak kita dari sesuatu yang meyakinkan 100% halal. Kapan ada barang haram masuk, menjadi garam, menjadi daging di badannya, menjadi sebab anak kita tidak mau mendengarkan nasihat. Tapi Ustaz, saya tidak seperti itu, anak saya tidak seperti itu Ustaz. Ketika saya cari rezeki, saya tahu hukumnya itu Ustaz. Tapi saya punya anak Ustaz susah dinasihati, durhaka sama saya. Itu bagaimana kasusnya Ustaz? Nah, kalau seperti kasusnya masih tetap durhaka sementara Bapak Ibu sudah yakin bukan barang haram dikasih makan kan? Berarti Bapak Ibu dulu juga durhaka sama orang tua. Nah, kalau Bapak Ibu juga durhaka sama orang tua, ingat Pak Bu, anak kita juga nanti akan seperti itu sama Bapak Ibu. Jadi kalau seperti itu bagaimana caranya membereskan? Ibu terlebih dahulu datang meminta maaf kepada orang tua kalau masih hidup, atau pergi ziarah ibunya meminta maaf, maka barulah kita kemudian mulai memperbaiki anak kita. Insya Allah akan beres, akan baik anak kita. Itu caranya. Tapi Ustaz begini, saya anak termasuk berbakti sama orang tua, tapi anak saya tetap seperti itu, dinasehati, kadang-kadang tidak bisa dengar. Ketika di sekolah tidak pernah dapat ranking, selalu menurun prestasinya. Itu apa sebabnya itu Ustaz kalau seperti itu? Sementara bukan di barang haram, saya juga tidak durhaka sama orang tuaku. Apa penyebabnya? Berarti penyebab lainnya Pak, memang masalah fisiknya, otaknya anak, sarafnya anak memang lemah. Kalau begini kondisinya Ustaz, ada solusi tidak? Ada. Apa obatnya Ustaz? Nah, kasih minum Bu air hujan. Air hujan Pak, hebatnya Pak, itu bisa menjadi obat buat anak yang mungkin susah menghafal atau lemah daya ingatnya, atau menjadi anak yang kadang-kadang sulit memahami pelajaran. Air hujan. Tapi hujan yang bagaimana? Kalau mau bagus Pak Bu, hujan yang turun di hari Jumat pagi antara sholat subuh dengan sholat Jumat. Kenapa? Hujan pertama adalah ketika turun rahmat Allah. Ikut rahmat Allah ketika hujan turun. Makanya wajar itu, dan betul yang dikatakan tadi Pak Dandim, ketika hujan turun itu Pak, pasti mustajab kalau kita berdoa. Kenapa? Karena ketika hujan turun bersamaan pintu rahmat Allah dia buka. Siapapun berdoa pasti mustajab doanya. Kenapa menggunakan air hujan? Karena air hujan Pak, air yang paling jernih, yang langsung turun dengan rahmat Allah. Maka dengan berbicara tentang rahmat Pak, rahmat itu luas maknanya, termasuk bisa menjadi syifa, menjadi obat untuk anak-anaknya. Lalu bagaimana caranya dibikin Ustaz punya air? Air Ibu ambil dulu air hujannya. Tapi kalau mau ambil air hujannya jangan langsung dari atap begini, bukannya dipotong. Langsung ambil baskom, langsung terima dari langit. Kemudian air ini kita tampung dalam cerek atau dalam botol, kemudian bacakan surah ini. Ini waktu saya masih mondok di pondok pesantren Asadiah Sengkang, guru tak sempat mengajarkan kami. Ini bacakan surahnya, ambil air hujannya. Kalau bahasanya kita di ruqyah, ya, karena menggunakan Al-Quran juga. Apa kita bacakan? Ini panjang ya, 7 ayat. Cuma satu kali saja saya ulang, ya, satu kali saya ulang. Dari pas sampai baik dan ingatan. Apa kita baca? Bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ketawa-ketawa. Itu dibantu Ustaz hafal kunci. Bagus itu Bu. Karena ada orang yang hafal dari Al-Fatihah, alhamdulillah hafal sekali. Bacakan surah Al-Fatihah, tapi setelah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jangan langsung disambung dulu dengan siratal mustaqim, berhenti dulu. Kenapa? Karena setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Pak, disitulah waktu mustajab juga untuk berdoa. Karena artinya ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertolongan apa yang kita butuhkan kepada Allah? Masukkan doa ini. Ya Allah, terangi hatinya anakku seperti hatinya Nabi Ismail. Paham Bu? Kalau bahasa Bugisnya bilang begini, Puang, patajangan atinna anakku pada Tuhan kasih tajanna atinna Nabi Ismail.
Kalau bahasa bantainya Bu kita mami. Artinya, ya Allah terangi hati anakku seperti hatinya Nabi Ismail. Lanjutkan ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin. Amin. Tiupkan kayak itu. Simpang Bu. Besok pagi sebelum anak tak sarapan, ini dulu kasih minumkan air hujan supaya ini dulu yang masuk masuk ke dalam tubuhnya. Insya Allah akan memperbaiki otaknya anak tak biar kuat menghafal. Oleh pulang ke rumah. Ada solusi lain Bu, kalau mau. Selain air hujan, ini juga bagus. Kasih makan otak kambing anak tak. Otak kambing. Ini banyak kalau ada acara nikah yang makan otak kambing bukan anaknya, bapaknya kesel. Jadi pas pulang di rumahnya langsung hang. Begini Bu, itu otak kambing Bu sangat bagus untuk perkembangan otak anak. Itulah kenapa orang Arab anak-anaknya tuh menghafal. Dan angkat Al-Quran dia hafal. Nama kakeknya saja yang sudah meninggal 10 lapis ke atas masih hafal nama kakeknya. Bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Kenapa kuat Pak? Karena di Arab Pak, kalau bikin acara bukan acara baroko. Kalau bikin acara bukan acara kapurung. Kalau mereka bikin acara Pak, pasti ada kaitannya dengan kambing guli, pakar kambing gulai, dan lain sebagainya. Itulah kadang-kadang otaknya diberikan kepada anaknya dikasih makan sehingga bagus perkembangan otak kambing. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa anak kita mesti didik, kita perlu didik dengan sebaik-baiknya Pak, termasuk agamanya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, inilah nanti anak kita yang akan menjadi harapan besar kita setelah kita meninggal dunia. Setelah kita meninggal dunia, begini Bu, itu orang meninggal Bu, kalau sudah masuk waktu asar, waktu sholat, itu orang meninggal itu dengar. Ketika mereka sudah mendengarkan waktu sholat sudah masuk, orang meninggal itu akan duduk di kuburnya. Kenapa duduk di kuburnya? Untuk menunggu kiriman doa dari anak-anaknya. Kalau mereka Pak tidak mendapatkan kiriman doa dari anak-anaknya, mereka menangis. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, orang meninggal ini menangis seperti ini, kata Rasulullah, ya Allah, menyesal saya punya anak, tidak ada gunanya setelah saya meninggal dunia. Saya seperti orang mandul dalam kuburan. Itulah meninggal kalau tidak dapat doa dari anak, Pak, seperti merasa orang mandul dalam kuburannya. Dan kenapa orang meninggal ini sangat menunggu kiriman doa dari anak-anaknya? Karena Rasulullah pernah katakan Bapak Ibu, pernah suatu hari Rasulullah tidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau diperlihatkan oleh Allah ada orang Pak disiksa dalam kuburnya. Setiap hari disiksa oleh malaikat, siang malam disiksa oleh malaikat dengan siksaan yang sama. Tiba-tiba pada suatu malam ini malaikat tiba-tiba berhenti menyiksa. Lalu kemudian malaikat orang yang meninggal tadi berkata, malaikat, kenapa tiba-tiba kau berhenti menyiksa saya? Lalu kemudian malaikat berkata, saya berhenti menyiksamu karena barusan ada anakmu yang mendirikan istighfar untuk kamu. Ulama hadis menafsirkan hadis ini Pak, istighfar yang mana yang dimaksud? Itulah Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ada anak yang menghafal doa ini, Anda orang tua beruntung. Tinggal wasiatkan kepada anak, besok-besok kalau ibu bapak sudah meninggal, jangan lupa kau bacakan doa ini setelah sholat atau setiap kamu mengingat bapak ibumu. Selalu kirimkan doa ini, karena ini cepat sampai kepada orang yang telah meninggal. Maka melalui momentum maulid ini Bapak Ibu sekalian, jangan hanya sekedar telur kita mau dapat, tetapi bagaimana ada nilai-nilai maulid yang bisa kita bawa pulang dan menjadi bekal untuk kita. Kalau kita datang maulid hanya sekedar telur Bapak Ibu sekalian, telur konci didapat. Di akhirat nanti ketika dia minta pahala maulidnya, ya Allah, mana pahala maulidku? Jauh-jauh saya datang ke Pakalasang ini, mana pahala maulidku? Apa kata Allah? Tidak ada pahala maulidku. Kemana? Tidak ada. Karena kamu pergi maulid bukan karena saya, tapi karena mau telur. Nah sudah kau kasih panitia 1 ember, itu tonjol dapat kau.
salah niatnya Bu. Hati-hati kalau ibadah Pak. Ibadah itu kalau salah niat salah hasilnya, beda niat beda hasilnya. Karena niat itu Pak seperti orang menulis alamat surat. Kalau salah alamat pasti surat tidak sampai. Begitu juga dengan ibadah. Kalau salah niat, ibadah kita tidak sampai kepada Allah. Luruskan niat. Telur ini kasih nih anak-anak tak sebentar. Kasih nih anak-anak. Karena ini mengajak anak-anak. Yang hebat itu kalau maulid itu Pak sudah menjadi tradisi di kampung kita. Kalau sudah di maulid baru dibilang kita ke ceramah, demikian ceramah saya. Sebagai kesimpulan, pulang semua itu anak lari tarik telur. Lari semua tarik telur. Boleh kasih heran kabiar anak-anak putih rambutnya lari tomat tarik telur. Saya lagi pas adanya kapan tidak kulani, biar kapan telur kuna tarik tom. Maksud saya telur pembagianku. Yang ada biasa tawan ustaz cuma atau yang mana di sini. Jadi jangan hanya sekedar telur. Ambil saja makna filosofinya dan pelajaran apa kita bisa ambil. Karena telur yang menjadi syiar ini Pak sebenarnya sebagai simbol kelahiran. Karena yang kita bahas kebanyakan kalau acara maulid adalah tentang Rasulullah dan mengagungkan kelahiran Nabi. Maka telur ini Pak sebagai simbol kelahiran. Karena semua makhluk berawal dari telur. Jangan cuma lihat dari telurnya. Bahkan inilah yang menjadi bukti buah kecerdasan dari orang tua kita dahulu. Memang orang tua kita dahulu Pak tidak tinggi sekolahnya, tapi mereka itu rata-rata cerdas. Nah tahu bilang kalau maulid ini bagus kalau telur, bukan durian kita tusuk. Bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Bahkan warnanya pun juga ada makna yang terkandung. Kenapa mesti pakai batang pisang ada? Warna hijau, warna kesukaan Nabi. Warna putih menunjukkan Islam bisa mensucikan hati manusia. Warna hitam menunjukkan bahwa manusia dulu jahil ketika belum mengenal Islam. Semua makna warnanya Pak ada semua maksudnya. Ada makna yang terkandung. Cuma satu di sini bingung yang dapat apa maknanya. Ini warna ungu, ini warna ungu. Atau jangan apa ini nih. Dari tadi kita cari HP Pak, maksudnya warna ungu ini. Ternyata baru itu sadari, oh itu kan Nabi 11 istrinya, 1 gadis, dan 10 kita bilang bukan saya. Jadi yang kira-kira di bawah biasa telur warna ungu, siapa yang bawa? Jangan tadi dilihat apa. Allahu Akbar. Nah, luruskan niat Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, tidak terasa 1 jam berlalu. Nasuh hati Bapak Ibu sekalian ingin membahas secara panjang lebar. Tapi karena dibatasi oleh waktu, maka mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Terakhir buat anak-anakku yang ingin tadi dapat hadiah, tentu tadi mendengar ceramahku, pertanyaannya dan ceramah saya sendiri. Siapa dulu? Mau laki-laki dan perempuan silakan. Siapa? Siapa hadiahku? Siapa? Ah, laki-laki siapa? Angkat dulu tangannya baru dikasih pertanyaan. Siapa mau? Peserta yang perempuan. Ya, siapa? Oke. Pertanyaan saya. Berapa tahun usianya Nabi meninggal kakeknya? 8. Ya? 8 apa? 8 tahun. 8 tahun situ. Perempuan siapa? Ya, berdiri. Ya. Di mana dikebumikan ibundanya Rasulullah Siti Aminah? Apa nama kampungnya? Hah? Antara Mekah dan Madinah. Iya, nama kampungnya. Apa Patan Lasam atau apa? Antara Mekah dengan Madinah. Ya, sini. Benar. Namanya Abwa, ya, Abwa. Ya, siapa lagi laki-laki? Hadiahnya ditanggung sama Pak Dandim. Ya. Ya. Silakan ya, pertanyaannya. Dan Pak Dandim ngasih 3. Ya, ngasih hadiah 3 orang. 3 orang. Ya. Nanti masing-masing orang, anak-anakku cukup jawab 1 saja. Ya. Coba 3 dulu, angkat tangan yang mau. Ya, 3 orang. Berdiri ya, Pak. Ya, berdiri. Berdiri 3 orang. Nah, satunya mungkin perempuan. Yang perempuan ada nggak? Siapa perempuan? Nah, siapa? Cepat waktu.
Ya. Siapa? Satu perempuan ya, siapa? Bukan benar. Eh, Hah? anak-anak perempuan ada yang berani? Ada yang mau? Hah? Nggak ada? Nah, ya udah laki-laki. Laki-laki berdiri. Laki-laki berdiri siapa mau? Ya. Ya. Tadi pada saat Bapak sambutan di sini tadi Bapak sampaikan ada bukti cinta Rasulullah. Saya sampaikan 3. Ya. Anak-anak tinggal sebutkan satu-satu. Jadi ada 3 tadi saya sebutkan bukti cintanya Rasulullah pada kita umatnya. Ada 3. Ya. Jadi kita dulu satu apa? Tadi. Rasulullah memutuskan aspiratif. Rasulullah tidak menyebutkan istrinya dan anaknya. Rasulullah menyebut umatku. Masya Allah. Datang orang. Wah, serang. Yang kedua. Saya pernah merasakan kematian seorang bayi. Masya Allah, betul lagi. Serang. Allahu Akbar. Nah, sini kan Yang terakhir apa? Apa? bukti cinta Rasulullah kepada umatnya apa? Yang tadi Ustaz sudah sampaikan tadi ada. Ya. Sama. Apa tadi? Tadi disampaikan bahwa bukti cinta Rasulullah kepada umatnya bahwa Nabi menyebut nama umatnya ketika sakaratul maut. Yang kedua, minta Nabi agar sakitnya sakaratul maut dibangkan saja sama dirinya, jangan pada umatnya. Itu bukti cinta. Apalagi nak selain daripada yang 2 tadi. Yang satu tadi. Yang satu. Apa buktinya cinta kepada Nabi? Hah? Berselawat. Berselawat. Yang tadi yang itu loh. Yang apa? Bukti cintanya Rasulullah pada kita. Apa bukti cintanya bahwa Nabi cinta sama kita? Tadi Apa saat, saja dilakukan Nabi? saat di dalam majelis tadi apa? Rasulullah dengan sahabatnya. Kenapa tadi Nabi menangis ketika Nabi berkata, siapa yang dia rindukan? Ada yang Hah? Bagaimana? Ya, ada yang tahu? Duduk nak. Ada yang tahu? Coba. Sahabatnya dia menangis mengingat hambanya, Mengingat? Ya. mengingat umat. Umat. Sebagai apa? Rindu pada siapa? Ini kepada umat. Iya. Saudaranya. Iya. Karena rindunya Nabi kepada saudaranya, kita melihat Nabi menangis cinta. Sini. Wih, ternyata tidak jauh pun dikasih. Iya, masalah. Ya, terakhir hadiah ditanggung sama Pak Camat. Ya. Saya kasih pertanyaan Pak Camat. Ya, silakan. Siapa mau nak? 2 laki-laki. Kalau tidak ada perempuan yang mau. Ya, siapa nak? Nah, pertanyaan saya. Siapa mau? Siapa mau? Cepat waktu. Ada yang mau? Sudah tadi. Yang lain. Ada yang mau? Ada? Ada? Cepat, angkat tangannya. Ada dari Pak Camat. Nah, coba ini yang sok ini. Ini. Yang baju gamis. Nah, coba berdiri. Nah, pertanyaan saya. Apa doa yang paling mustajab untuk orang tua yang telah meninggal dunia? Apa doanya? Hah? Oh, Masya Allah. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuma berapa hadiah? 50 dari Pak Camat. Masya Allah. Ya, terakhir, pertanyaan terakhir, siapa mau? Siapa mau? Ya, ini nih. Ya. Hah? Perempuan? Ya, sini Pak. Sini, supaya kedengaran suaranya.
Ya. Coba lihat dah, ini mau kasih lihat ya Pak Camatnya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, siapa namanya Pak Camat? Siapa namanya Pak Camat betul? Jawab. Apa? Nasa Tobas. Panas Rudin. Andi Batarudin. Jawa. Andi Batarudin. Andi Basrudin. Betul Pak Camat? Betul. Ya, Masya Allah. Jadi sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sekedar motivasi, sebagai bentuk motivasi anak kita dengan acara-acara seperti ini. Demikian, wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.